Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Sela Martantina dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengembangan Media Permainan Kartu Remi atau Bread Soal pada Pembelajaran Bahasa Jawa tentang sopan santun pada siswa kelas 3 di SD Negeri Nogosaren. Nah, pada proposal ini yaitu bab 1 yang merupakan pendahuluan. Di sini yang pertama yaitu ada latar belakang masalah. Nah, pada latar belakang masalah ini didasari dari siswa-siswi SD Nogosaren tersebut, yaitu pada pembelajaran bahasa Jawa tentang materi sopan santun, memang anak tersebut belum begitu memahami pada sopan santun yang diajarkan oleh guru tersebut. Dan juga pada saat pembelajaran bahasa Jawa, siswa-siswi di SD Negeri Nogosaren tersebut belum maksimal dalam memperhatikan dan kurang fokus dalam memperhatikan saat guru mengajar bahasa Jawa tersebut. Nah, jadi di sini dari judul yang saya angkat, latar belakang masalah tersebut yaitu yang pertama untuk meningkatkan pemahaman siswa, dan yang kedua yaitu menjadikan siswa menjadi lebih fokus dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Nah, di dalam identifikasi masalah ini yang didasarkan dari latar belakang yaitu dapat diuraikan, yaitu yang pertama telah lunturnya sopan santun pada peserta didik, dan yang kedua yaitu lemahnya pengetahuan peserta didik mengenai sopan santun berbahasa Jawa, dan yang ketiga yaitu terbatasnya media pembelajaran bahasa Jawa yang berada di SD Negeri Nogosaren. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka pembatasan masalah penelitian ini yaitu untuk menghasilkan produk berupa media kartu hitung remi atau BIT soal untuk pembelajaran bahasa Jawa pada materi sopan santun pada SD Negeri Nogosaren. Nah, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, dari judul yang saya angkat tadi, ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengembangan media kartu remi pembelajaran bahasa Jawa tentang materi sopan santun pada kelas 3. Kemudian bagaimana keefektifan media kartu remi, dan yang ketiga yaitu bagaimana kelayakan pengembangan media kartu remi tersebut. Nah, dari rumusan masalah tersebut dapat diambil 3 tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengembangan media kartu remi, dan yang kedua untuk mengetahui keefektifan media kartu remi tersebut. Yang ketiga untuk mengetahui kelayakan pengembangan media kartu remi yang digunakan untuk pembelajaran kelas 3 pada materi sopan santun. Nah, selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Pada proposal ini juga terdapat manfaat penelitian, yaitu ada 2, yaitu yang pertama manfaat teoritis dan manfaat praktis. Ya, yang pertama yaitu manfaat teoritis. Nah, di sini manfaat teoritis yang dimaksud adalah meluaskan ilmu pengetahuan serta pemahaman tentang kartu hitung remi, BRIT, soal juga untuk penelitian selanjutnya. Kemudian yang manfaat praktis yaitu manfaat untuk guru, kemudian bagi siswa juga, dan yang ketiga yaitu bagi sekolah.
Oke, selanjutnya yaitu spesifikasi produk yang dikembangkan. Nah, jadi dari judul penelitian yang saya angkat, itu ada 7 spesifikasi produk yang dikembangkan. Yang pertama yaitu materi yang terkandung dalam media kartu tersebut, yaitu mengandung materi tentang bahasa Jawa, tentang sopan santun. Dan yang kedua yaitu kartu remi tersebut ada 20 soal pertanyaan dan 20 jawaban. Nah, pada bentuk kartu media tersebut yaitu kurang lebih 8,5 cm kali 5,5 cm. Nah, kurang lebih seperti kartu remi pada umumnya. Dan yang selanjutnya yaitu media kartu remi ini diedit menggunakan Corel Draw. Nah, di sini juga media tersebut dilengkapi dengan panduan cara-cara penggunaannya. Nah, di sini media ini digunakan sebagai soal pengayaan setelah guru itu menjelaskan apa saja materi-materi tentang sopan santun pada bahasa Jawa tersebut. Nah, yang terakhir yaitu pada media kartu remi ini bisa dilakukan dengan cara berkelompok. Selanjutnya yaitu asumsi pengembangan. Pada penelitian ini ada 3 asumsi pengembangan. Yang pertama yaitu kartu remi soal ini merupakan suatu bentuk media yang di situ bertuliskan tulisan-tulisan, ada jawaban dan juga pertanyaan tentang materi sopan santun bahasa Jawa. Dan yang kedua yaitu pembelajaran bahasa Jawa ini merupakan langkah-langkah interaksi serta kerjasama antara guru dengan peserta didik. Kemudian yang ketiga, pengembangan media kartu remi ini merupakan cara untuk menghasilkan produk seperti kartu yang digunakan untuk media pada saat belajar bahasa Jawa pada siswa kelas 3 SD Nogosaren. Selanjutnya yaitu bab 2. Bab 2 ini menjelaskan tentang kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini juga mencakup kajian mengenai media pembelajaran. Nah, kajian mengenai pembelajaran ini yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Nah, di sini menurut Dings menyatakan bahwa media adalah alat bantu untuk memberikan perangsang bagi peserta didik supaya terjadinya proses pembelajaran. Sedangkan menurut Anderson, media pembelajaran merupakan media yang memungkinkan terwujudnya hubungan langsung antara karya seseorang pengembang mata pelajaran atau guru dengan peserta didik. Nah, menurut beberapa para ahli tersebut dapat diuraikan bahwa pengertian media pembelajaran yaitu media yang untuk sebagai membantu penyampaian materi dan pemahaman agar siswa itu lebih memahami pada saat guru menjelaskan materi yang akan diajarkan pada peserta didik tersebut. Selanjutnya yaitu kegunaan atau manfaat media pembelajaran. Nah, pada judul yang saya angkat di sini media pembelajaran mempunyai kegunaan dan manfaat antara lain yaitu menjadikan siswa tidak cepat bosan dalam pembelajaran dan juga siswa lebih tertarik dalam pembelajaran, siswa lebih memahami materi-materi yang diajarkan dan juga siswa lebih aktif dalam melakukan pembelajaran. Di sini juga ada klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama yaitu media berbasis manusia, yang kedua media berbasis cetakan, yang ketiga media berbasis visual, yang keempat media berbasis audiovisual, dan yang terakhir yaitu media berbasis komputer. Nah, selanjutnya juga ada tujuan media pembelajaran. Nah, dari tujuan media pembelajaran ini yaitu bahwa media yang dikembangkan merupakan media kartu remi yang diharapkan
media ini dapat memenuhi tujuan, yaitu agar siswa tidak bosan dalam pembelajaran dan juga siswa itu lebih dapat memahami serta anak itu lebih ingin tahu untuk materi apa yang diajarkan. Nah, yang kedua yaitu kajian mengenai media kartu remi atau BRIC. Nah, yang pertama yaitu pengertian media kartu remi. Nah, di situ banyak dijelaskan menurut para ahli. Nah, dan media kartu remi ini merupakan media visual, yaitu media yang menggunakan gambar-gambar, kata-kata yang nantinya mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian ada juga kelebihan media kartu remi soal ini sendiri, yaitu kartu remi soal ini bisa dibawa kemana saja dan praktis dalam penggunaannya, serta membuat peserta didik tidak bosan dalam pembelajaran karena peserta didik akan belajar sambil bermain. Selanjutnya yaitu penerapan media kartu remi pada pembelajaran. Nah, di sini berhubung yang diteliti yaitu kelas 3 SD dan mereka masih senang untuk bermain-main. Jadi, media ini diciptakan agar peserta didik bisa belajar sambil bermain. Jadi, peserta didik tidak mudah bosan saat pembelajaran dilaksanakan. Selanjutnya ada kajian mengenai pembelajaran bahasa Jawa. Nah, di situ menyangkut beberapa materi, yaitu yang pertama, pembelajaran bahasa Jawa, pengertian-pengertian bahasa Jawa, serta bagaimana apa tujuan pembelajaran bahasa Jawa yang diajarkan kepada siswa kelas 3. Nah, di sini saya mengambil 3 kajian peneliti yang relevan. Yang pertama yaitu yang dilakukan oleh Ratna Widianasari yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Kartu Pintar Bahasa Jawa untuk mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 3 SD Negeri Catur Tunggal Depok, Sleman. Dan yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Linda Setio serta Wulandari yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Permainan Remi pada Materi Bangun Dasar. Nah, kemudian yang ketiga, penelitian yang relevan dilakukan oleh Wieke Indriani yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Kartu Kuartet Tokoh Pejuang atau Karton pada mata pelajaran IPS. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Nah, dalam permasalahan ini terdapat kesulitan siswa dalam pemahaman konsep pembelajaran bahasa Jawa tentang materi sopan santun. Nah, kemudian selanjutnya melakukan tindak lanjut seperti pembaruan proses pembelajaran melalui pemanfaatan media pembelajaran. Kemudian juga ada solusi seperti pengembangan media pembelajaran. Kemudian penyelesaiannya dengan menggunakan pengembangan media pembelajaran kartu remi soal pada materi sopan santun pembelajaran bahasa Jawa. Kemudian hasilnya dapat mempermudah siswa dalam memahami konsep pembelajaran bahasa Jawa materi sopan santun serta mengetahui keefektifan kartu remi soal tersebut. Selanjutnya yaitu bab 3 membahas tentang metode penelitian. Nah, pada metode penelitian ini yang pertama yaitu model pengembangan. Nah, pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian R&D atau penelitian dan pengembangan. Ada beberapa prosedur pengembangan yaitu menurut Sugiono 2015 pada halaman 409 yaitu ada 10 langkah dalam penggunaannya. Yang pertama, potensi dan masalah. Yang kedua, pengumpulan data. Selanjutnya, desain produk, validasi desain,
revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan produk massal. Kemudian juga ada teknik dan pengumpulan data. Yang pertama adalah teknik pengumpulan data. Di sini menggunakan teknik pengumpulan data berupa angket, wawancara, observasi, serta tes. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Pada teknik analisis data ini merupakan teknik yang bisa digunakan sebagai alat untuk menganalisis data yang diperoleh dalam proses penelitian. Nah, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu statistik deskriptif. Data kualitatif disajikan apa adanya, kemudian dilaksanakan analisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran terhadap fakta yang terjadi. Nah, pada data kuantitatif dianalisis dan dideskripsikan secara deskriptif kuantitatif. Sekian presentasi dari saya tentang proposal yang saya buat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.